Saya ingin menyatakan pandangan dari Partai Gelora bahwa sebaiknya ini adalah rekonsiliasi berikutnya, yang artinya sebenarnya Jakarta tidak memerlukan pilkada. Harusnya kita bisa aklamasi untuk memilih pasangan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono dalam pilkada yang akan datang. Saya kira ini keputusan yang bagus dan KPU harus segera melaksanakan ini, dan ini terjadi di lebih dari 36 pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta. Akan dihadapkan dengan kotak kosong atau dengan calon boneka. Nah, dengan adanya ini akan menjadi lebih adil dan lebih baik, sehingga masyarakat yang di daerah itu supaya tenang, masih ada waktu 9 hari lagi ya untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dan supaya diingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku sejak Palu diketok. Tadi jam berapa tuh? 9:51 gitu ya, sejak itu juga itu harus dilakukan. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, padahal pada waktu lalu Fahri Hamzah setidaknya sudah pede ya, itu Ridwan Kamil dan juga pasangan Suswono seharusnya menang aklamasi, tidak perlu ada pilkada. Nah, bahkan pada waktu lalu sangat pede sekali. Ya memang lawannya juga calon independen, dan menurut saya elektabilitasnya juga masih kalah jauh terhadap Ridwan Kamil. Menurut saya sangat sependapat sekali, apalagi melawan kotak kosong. Lebih baik juga pilkada sudah tidak ada ya, menurut saya ditiadakan saja kalau misalkan Ridwan Kamil dan Suswono yaitu akan melawan kotak kosong. Menurut saya apa yang dikatakan Fahri Hamzah sangat benar sekali, dan apalagi ditambah 12 partai juga berkoalisi mengusung pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Jadi sudahlah, tidak usah ada pilkada kalau menurut saya ya, dan pasti juga Ridwan Kamil dan Suswono pasti akan menang ditambah dengan dukungan 12 parpol. Nah, tetapi yang cukup mengejutkan setelah Fahri Hamzah mengatakan demikian, yaitu Jakarta tidak perlu pilkada, cukup dipilih dari aklamasi. Menurut saya ada kejutan, yaitu tiba-tiba putusan MK setidaknya PDIP khususnya bisa mencalonkan cagup di DKI Jakarta tanpa harus berkoalisi. Nah, di sini menurut saya sangat mengejutkan, apalagi yang dijagokan, wah kalau tidak Ahok ya, Anies Baswedan. Di situ mempunyai elektabilitas yang cukup keren sekali, yaitu nama Anies Baswedan dan Ahok. Kemungkinan akan beratlah Ridwan Kamil melawan kedua tokoh di sini. Nah, apakah kira-kira setelah putusan MK akankah Fahri Hamzah tetap pede ya dan tidak usah ada pilkada? Ya, menurut saya ini adalah lawan yang seimbang. Nah, pilkada memang demikian, harus ada lawan yang minimal yang setara lah, bukan kotak kosong atau bahkan dari calon independen. Yang kemarin itu menurut saya sangat mengejutkan sekali ya, tiba-tiba ada calon independen, tidak ada kabar berita, tidak ada persiapan jauh-jauh hari, tiba-tiba ada calon independen yang bahkan anak dari Anies Baswedan dicatut nicknya mendukung pasangan calon independen pada pilkada Jakarta. Menurut saya sangat bohong sekali. Seperti ini video dari Fahri Hamzah. Saya ingin menyatakan pandangan dari Partai Gelora bahwa sebaiknya ini adalah rekonsiliasi berikutnya, yang artinya sebenarnya Jakarta tidak memerlukan pilkada. Harusnya kita bisa aklamasi untuk memilih pasangan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono dalam pilkada yang akan datang. Menurut saya juga sungguh wow sekali ya, dan bahkan pede. Ya memang pasangannya ya memang seperti itu, Ridwan Kamil, Suswono, dan juga dari pasangan independen. Ya pastilah semuanya akan memilih pasangan Ridwan Kamil kalau tidak ada pilkada dan cukup dipilih dari aklamasi. Menurut saya sungguh wow sekali ya. Bahkan juga dikomentari oleh orang awak, makin kesini demokrasi semakin memprihatinkan. Nah, menurut saya putusan MK pada saat lalu sangat keren sekali ya. Setidaknya ada secercah harapan lah bagi bangsa ini untuk trek demokrasi akhirnya berada di jalur yang tepat. Menurut saya putusan MK harus seperti itulah.
di mana perpolitikan saat ini ya sangat bos sekali lah. Bahkan Ridwan Kamil didukung oleh 12 parpol. Menurut saya baru kali ini ada 12 parpol mendukung pasangan calon pilkada. Sangat keren sekali. Nah, dari sini bahkan kawal putusan MK masih trending topik di Twitter ya. Ini juga berita apa lagi di sini ya. Di sini dikomentari oleh Cing Ribon. Pasukan Cing kawan ini RT dan komen kawal putusan MK fix ya, berapa kalian besok emang ada rapat tentang putusan MK. Nah, yang cukup mengejutkan sekali yaitu ada berita balik DPR besok rapat soal revisi undang-undang pilkada, bahas akomodir putusan MK. Wah, ini apalagi ya, sangat berbeda sekali pada saat yang lalu. Misal putusan MK tidaknya mengabulkan usia minimum capres dan cawapres, setidaknya Gibran diberikan karpet merah. DPR bahkan juga lempeng-lempeng saja, diam-diam saja, dan bahkan reaksinya tidak seperti pada waktu lalu saat putusan MK ketika Gibran diberikan karpet merah. Tetapi saat ini ketika PDIP bisa mengusung pasangan calon sendiri, tiba-tiba akan ada rapat balik. Semoga saja putusannya tidaknya mengabulkan lah, yaitu putusan MK tersebut bisa dilaksanakan pada Pilkada serentak 2024. Bahkan juga di sini dikomentari oleh The Myth is Back. Cat Warrior, kita gunakan jempol racing mode on untuk kawal demokrasi. Mau pilih siapa atau partai apa terserah, tapi kita wajib kawal demokrasi ini yuk. Naikkan tagar kawal putusan MK. Nah, bahkan dari tempo.co, DPR disebut akan kembalikan aturan ambang batas pilkada, anulir putusan MK. Wah, kalau benar-benar dianulir sangat bau sekali ya. Dan bahkan sampai saat ini pun trending topik di Twitter kawal putusan MK, dan bahkan sampai 110.000 ya. Ada saat ini 110.000 cuitan yang menggunakan tagar kawal putusan MK. Nah, bahkan dikomentari oleh Salam 4 Jari, terima kasih kawan Salam 4 Jari. Kemarin kami dikabari sejumlah kawan Salam 4 Jari yang berinisiatif memasang spanduk di beberapa titik wilayah Jakarta. Dari Topan, breaking, DPR disebut akan kembalikan ambang batas pilkada. Jika benar screenshot yang beredar, besok akan ada rapat DPR DPD dengan pemerintah untuk membahas undang-undang pilkada baru yang berpotensi menganulir putusan MK siang ini. Wah, kayaknya memang benar-benar wow ya. Di sini memang terlihat kalang kabut. Wah, kalang kabut. Ya, menurut saya harus diapresiasi lah putusan MK di sini ya, bukan malah sebaliknya. Menurut saya dengan putusan MK yaitu tidak ada lah yang namanya kotak kosong ya. Menurut saya sangat memprihatinkan sekali ketika Jakarta yang setidaknya ekonomi perekonomian Indonesia itu terpusat di Jakarta, dan Ridwan Kamil dan Suswono akan melawan kotak kosong atau calon independen yang elektabilitasnya saja masih diragukan. Menurut saya sangat wow sekali. Padahal ada nama-nama tokoh yang cukup mentereng seperti Anies dan Ahok. Tetapi ya memang sangat aneh sekali ketika pilkada tidak ada tokoh-tokoh lain, dan bahkan parpol-parpol malah merapat ke KIM. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Steven, giliran bahas undang-undang perampasan aset nggak kelar-kelar, jangan sampai bahas hasil putusan MK, Dewan malah concern, kawal terus jangan sampai mereka anulir putusan MK, naikkan tagarnya, jangan isu anaknya Andri Rosiade selingkuhin Pratama Arhan malahan yang trending. Ya, sangat bau sekali lah. Dari King Purwa, hormati dan kawal putusan MK. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu semua pihak mesti menghormati dan melaksanakannya. Nah, menurut saya apa yang dikatakan Fahri Hamzah pada saat lalu sudah tidak relevan ya dengan saat ini ya, ketika putusan MK sudah diputuskan, dan menurut Pak Mahfud MD juga harus dilaksanakan ketika MK sudah mengetok palu, dan KPU juga harus melaksanakan rekomendasi dari putusan MK. Nah, kalau kita melihat pada waktu lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyambut baik dukungan dari sejumlah partai politik untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta. Ia berharap partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kim Plus dapat bertahan hingga pemilu berikutnya. Saya ingin menyatakan pandangan dari Partai Gelora bahwa sebaiknya ini adalah rekonsiliasi berikutnya, yang artinya Jakarta tidak memerlukan pilkada. Harusnya kita bisa aklamasi untuk memilih pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam pilkada yang akan datang, kata Fahri dalam
menyampaikan pidatonya saat deklarasi Ridwan Kamil Suswono maju Pilkada Jakarta pada 19 September ya, seperti itulah. Tetapi saya berharaplah pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.